Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Subaidah, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sumbawa. Saya mengajar di SD Negeri Simu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada modul 3.1. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai Bapak dan Ibu Kepala Sekolah hebat, yaitu Bapak Samsudin SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Simu, dan yang kedua yaitu Ibu Puspita Wati SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Marungi. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan sesuatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lainnya. Ada beberapa panduan pertanyaan yang saya gunakan pada saat wawancara, yaitu yang pertama, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dalam menyelesaikan masalah, apakah membuat jadwal atau menyelesaikan masalah tersebut secara langsung? Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik, berikut adalah jawaban dari narasumber pertama dan narasumber kedua. Mari kita simak bersama-sama.
Demikianlah hasil dari jawaban narasumber pertama dan narasumber kedua. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan analisis berdasarkan hasil dari wawancara kedua pemimpin kepala sekolah tersebut. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pemimpin yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan antara lain mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan dan berdiskusi dengan warga sekolah, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil, mengambil keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin yang saya wawancarai telah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Para pemimpin sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan diambil berbasis hasil akhir. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan. Yang pertama, tahap identifikasi masalah secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi lainnya. Yang kedua, penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Perbedaan hasil wawancara dari kedua pemimpin tersebut yaitu pemimpin pertama akan mengambil keputusan dengan cara membuat jadwal terlebih dahulu dan menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Sementara pemimpin kedua mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan bergantung pada permasalahan yang dihadapi. Apabila harus segera maka akan diselesaikan secara langsung, dan apabila permasalahannya berat maka harus dipikirkan secara matang. Rencana ke depan para pemimpin jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah dijalankan dan masukan dari beberapa pihak. Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mulai dari mengenal nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema, melakukan investigasi opsi trilema, dan membuat keputusan lalu merefleksikannya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika dan teman saya yang menemui kasus tersebut, saya akan segera menawarkan bantuan kepadanya. Demikian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.